Namaku Rania. 3 tahun lalu aku menikah dengan Dimas, pria yang dulu begitu lembut dan penuh perhatian. Aku masih ingat bagaimana ia menggenggam tanganku di depan penghulu dan berbisik, "Aku akan selalu jadi tempat pulangmu." Saat itu aku percaya. Kami tinggal satu rumah dengan ayahnya, Pak Surya, sejak ibu mertuaku meninggal 2 tahun lalu. Keputusan itu diambil karena Dimas tak ingin ayahnya tinggal sendirian. Awalnya aku tak keberatan. Pak Surya bukan tipe mertua yang menuntut. Ia pendiam, rapi, dan selalu menjaga jarak. Bahkan seringkali ia justru membantuku, membetulkan lampu yang mati, memperbaiki keran bocor, atau sekedar menanyakan apakah aku sudah makan. Rumah kami terlihat harmonis. Tetangga sering berkata, "Enak ya tinggal serumah sama mertua yang baik." Aku hanya tersenyum. Karena tidak semua yang terlihat baik-baik saja, benar-benar baik. Perubahan itu datang perlahan. Dimas semakin sibuk dengan pekerjaannya. Awalnya hanya lembur sesekali, lalu menjadi hampir setiap hari. Pulang larut malam, kadang tanpa kabar. "Aku capek, Ran. Jangan mulai drama ya," katanya suatu malam ketika aku hanya bertanya kenapa ia tak mengangkat teleponku. Aku terdiam. Sejak kapan pertanyaanku berubah jadi drama? Malam-malam berikutnya menjadi sunyi. Aku makan sendirian, menonton televisi sendirian. Bahkan tertidur tanpa sempat mendengar suara Dimas masuk kamar. Dan anehnya, justru Pak Surya yang sering menyadari perubahan itu. "Kamu belum makan?" tanyanya suatu malam saat aku hanya mengaduk nasi tanpa selera. "Belum lapar ya?" jawabku pelan. Ia tidak banyak bicara. Hanya duduk sebentar di meja makan, menemaniku dalam diam. Entah kenapa, diamnya terasa lebih hangat daripada keheningan kamar tidurku sendiri. Aku mulai merasa bersalah karena membandingkan. Tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Aku kesepian. Suatu sore, saat hujan turun deras dan listrik sempat padam, aku duduk di ruang tengah sendirian. Dimas kembali mengirim pesan singkat. Lembur, jangan tunggu. Tak ada tanda tanya. Tak ada penjelasan. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Air mata jatuh tanpa suara. Tiba-tiba, terdengar suara langkah mendekat. Pak Surya muncul membawa 2 cangkir teh hangat. "Kalau hujan begini, dulu ibu kamu selalu membuatkan teh," katanya sambil menyodorkan 1 cangkir padaku. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. "Ya," suaraku hampir tak keluar. Beliau duduk tak jauh dariku. "Kamu boleh cerita kalau hatimu berat." Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahananku. Sudah lama tak ada yang benar-benar menanyakan perasaanku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bercerita. Tentang Dimas yang berubah, tentang rasa sepi yang tak berani kuakui, tentang ketakutan menjadi istri yang tak lagi menarik bagi suaminya. Pak Surya hanya mendengarkan, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan anaknya. Tatapannya lembut, penuh pengertian. "Ayah tahu rasanya kehilangan perhatian dari orang yang kita cintai," katanya pelan. "Kadang bukan karena cintanya hilang, tapi karena mereka lupa cara menunjukkannya." Kalimat itu terasa seperti pelukan. Dan tanpa kusadari, hatiku yang rapuh mulai menemukan tempat sandar. Saat itu aku masih percaya, semuanya bisa kembali seperti dulu. Aku tidak pernah menyangka bahwa perhatian sederhana itu suatu hari nanti akan menjadi awal dari perasaan yang tak seharusnya tumbuh di antara kami. Semua berubah pada malam ulang tahun pernikahanku yang ketiga. Seharusnya malam itu istimewa. Aku sudah memasak makanan kesukaan Dimas sejak sore. Meja makan ku tata rapi, bahkan aku mengenakan gaun yang dulu ia puji saat pertama kali kami berkencan. Jam menunjukkan pukul 8. Tak ada kabar. Pukul 9, hanya pesan singkat masuk. "Maaf, Ren, ada meeting dadakan. Jangan tunggu." Tak ada ucapan selamat. Tak ada kata sayang. Tanganku gemetar memegang ponsel. Aku mencoba menelpon. Tak diangkat.
Aku duduk sendirian di meja makan, menatap lilin kecil yang perlahan meleleh. Rasanya seperti melihat pernikahanku sendiri, pelan-pelan habis tanpa kusadari. Air mataku jatuh. Dan saat itulah Pak Surya keluar dari kamarnya. Beliau melihat meja makan yang tertata, lalu menatapku. Dia lupa lagi, tanyanya pelan. Aku tak sanggup menjawab, hanya mengangguk. Beliau mendekat, duduk di kursi seberangku. Dimas memang keras kepala kalau soal pekerjaan, katanya hati-hati. Tapi apa aku tidak lebih penting dari pekerjaannya? Suaraku pecah. Keheningan menggantung. Lalu tanpa kuduga, Pak Surya memindahkan kursinya lebih dekat. Kamu penting, katanya tegas. Sangat penting. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang seharusnya. Karena sudah lama tak ada yang mengatakannya. Aku menunduk. Bahuku bergetar menahan tangis. Dan saat itulah semuanya menjadi kabur. Tanpa sadar aku bersandar pada bahunya. Awalnya hanya sebentar. Hanya untuk menenangkan diri. Tapi beliau tidak langsung menjauh. Tangannya terangkat. Ragu. Lalu akhirnya menepuk punggungku perlahan. Jangan menangis sendirian, bisiknya. Suara itu terdengar terlalu dekat. Terlalu hangat. Aku tahu ini salah. Sangat salah. Tapi dalam detik itu, aku hanya seorang istri yang merasa tak terlihat. Dan beliau adalah satu-satunya yang hadir. Tiba-tiba suara pintu depan terbuka. Aku tersentak. Dimas pulang. Aku segera menjauh, menyeka air mata. Pak Surya kembali ke posisi duduk semula. Dimas masuk dengan wajah lelah. Ia melihat meja makan yang masih tertata. Oh, kamu nungguin? Tanyanya datar. Aku menatapnya, berharap ada rasa bersalah di matanya. Tak ada. Habis meeting capek banget. Lanjutnya, melewati kami dan langsung menuju kamar. Tak satu pun ia menyadari jarak yang nyaris kulanggar barusan. Malam itu, aku berbaring di samping suamiku. Ia tertidur cepat. Aku menatap langit-langit kamar. Dadaku terasa sesak. Kenapa pelukan yang seharusnya aku dapatkan dari suamiku justru terasa lebih nyata dari ayahnya sendiri? Pertanyaan itu membuatku takut pada diriku sendiri. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda. Pak Surya menghindari tatapanku. Aku pun tak berani terlalu lama berada di ruang yang sama. Namun setiap kali langkah kami berpapasan, ada sesuatu yang tak terucap. Sesuatu yang mulai tumbuh dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari, bahaya bukan datang dari sentuhan yang terjadi, melainkan dari perasaan yang tak lagi bisa kuabaikan. Sejak malam ulang tahun itu, aku tak pernah benar-benar tenang. Aku mencoba bersikap biasa saja, menjadi istri seperti seharusnya. Bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja Dimas dengan rapi seperti dulu. Tapi sesuatu di dalam diriku sudah berubah. Dan aku tahu, Pak Surya juga merasakannya. Kami sama-sama menjaga jarak. Jika aku di dapur, beliau memilih di teras. Jika beliau di ruang tamu, aku segera masuk kamar. Namun semakin kami berusaha menghindar, semakin terasa ada sesuatu yang tertinggal di udara setiap kali kami berpapasan. Sementara itu, Dimas semakin jauh. Ia kini tak hanya pulang larut. Ia juga membawa ponselnya ke kamar mandi. Tersenyum sendiri saat membaca pesan. Bahkan pernah tertawa kecil di tengah malam ketika layar ponselnya menyala. Siapa? Tanyaku suatu ketika. Teman kantor. Jawabnya singkat. Tak ada penjelasan tambahan. Hatiku mencelos. Aku mulai merasa kehilangan suamiku. Di rumahku sendiri. Suatu sore, aku memberanikan diri bicara. Kita bisa makan malam besok? Tanyaku pelan. Dimas menghela nafas. Rania, aku lagi banyak target. Jangan bikin aku tambah beban. Beban. Jadi sekarang aku adalah beban. Malam itu aku duduk di teras sendirian. Angin terasa dingin. Mataku panas menahan tangis. Boleh ayah duduk?
Suara Pak Surya terdengar hati-hati. Aku mengangguk. Kami duduk berdampingan, tapi tidak terlalu dekat. Ayah minta maaf kalau keberadaan ayah bikin kamu tidak nyaman akhir-akhir ini. Katanya tiba-tiba. Aku terkejut. Bukan begitu ya. Beliau menatap lurus ke depan. Kita sama-sama tahu ada yang berubah. Jantungku berdetak keras. Perasaan itu muncul bukan karena kita jahat. Lanjutnya pelan. Tapi karena kita sama-sama merasa sendiri. Air mataku jatuh lagi. Itu yang membuatku takut. Bisikku. Hening. Angin meniup tulan ujung jilbabku. Aku tidak mau menjadi alasan hancurnya rumah tanggaku sendiri. Kataku tegas. Lebih pada diriku sendiri. Untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah. Aku menetapkan satu tujuan dalam hati. Aku harus menyelamatkan pernikahanku. Apapun caranya. Keesokan harinya, aku mengajak Dimas bicara serius. Aku merasa kamu menjauh. Kataku dengan suara gemetar. Dimas tampak kesal. Kamu terlalu sensitif. Aku cuma ingin kita seperti dulu. Ia terdiam sesaat, lalu berkata datar. Kita sudah bukan pasangan baru lagi, Ran. Jangan berharap semuanya selalu romantis. Kalimat itu terasa seperti pintu yang ditutup pelan, tapi pasti. Namun aku tidak menyerah. Aku mencoba mengajaknya liburan singkat. Ia menolak. Aku mencoba memasak makanan favoritnya. Ia makan sambil menatap ponsel. Dan yang paling menyakitkan, suatu malam saat ia tertidur, layar ponselnya menyala. Nama perempuan muncul di sana. Dita Hart. Dadaku terasa runtuh. Aku tak membuka pesannya. Aku takut pada apa yang mungkin kutemukan. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan batin. Aku ingin marah, ingin menuduh, ingin pergi. Tapi di saat yang sama, aku masih mencintainya. Di tengah semua itu, Pak Surya justru semakin menjaga jarak dariku. Ia lebih sering keluar rumah, lebih lama di kamar. Seolah mencoba menghapus kehadirannya dari hidupku. Dan anehnya, kepergiannya membuatku semakin sadar betapa aku telah terbiasa pada perhatiannya. Aku membenci kenyamanan itu. Aku membenci diriku sendiri. Karena kini, aku berada di persimpangan. Mempertahankan pernikahan yang terasa kosong, atau terus membiarkan perasaan yang salah itu tumbuh tanpa arah. Dan aku tahu, jika aku tidak segera mengambil keputusan, semua yang kuusahakan akan runtuh sebelum sempat kuselamatkan. Dan ketakutanku itu akhirnya menjadi nyata. Malam itu, setelah berhari-hari memendam curiga, aku tak lagi mampu menahan diri. Dimas baru saja keluar dari kamar mandi. Ponselnya tertinggal di atas tempat tidur. Layar menyala. Nama itu muncul lagi. Tita, kali ini bukan hanya nama, sebuah pesan masuk. Aku gak sabar ketemu kamu lagi. Tadi hampir saja ketahuan ya, tanganku gemetar. Hampir ketahuan, jantungku berdetak keras hingga rasanya memekakkan telinga. Aku tidak membaca lebih jauh. Aku tak perlu. Satu kalimat itu sudah cukup menghancurkan. Saat Dimas keluar dari kamar mandi, aku berdiri dengan ponselnya di tangan. Ini siapa? Tanyaku. Suaraku gemetar tapi tegas. Wajahnya berubah. Kamu ngapain buka HP aku? Kamu selingkuh? Tanyaku langsung. Dimas menghela napas panjang. Seperti sedang menghadapi anak kecil yang merepotkan. Cuma teman dekat. Kamu lebay banget sih. Teman dekat tidak menulis pesan seperti itu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa? Tanyaku lirih. Apa aku kurang? Ia terdiam. Lalu berkata pelan namun menusuk. Kita sudah berubah, Ran. Aku juga butuh merasa dihargai. Kalimat itu terasa seperti ironi paling kejam. Bukankah aku juga merasa tidak dihargai? Pertengkaran kami meledak malam itu. Suara kami meninggi. Pintu kamar terbuka. Pak Surya berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Cukup, suaranya tegas untuk pertama kalinya. Aku menangis. Dimas keluar kamar dengan marah. Membanting pintu ruang tamu. Rumah terasa seperti medan perang. Aku terduduk di lantai kamar. Tubuhku gemetar. Pak Surya masuk perlahan. Rania, suaranya lembut namun penuh beban. Aku menutup wajahku. Kenapa semuanya jadi seperti ini ya? Beliau tidak langsung menjawab. Lalu, untuk pertama kalinya,
Beliau duduk di sampingku tanpa jarak. Karena kita semua terlambat menyadari apa yang hilang. Tangisku pecah. Tanpa sadar, aku kembali bersandar padanya. Tapi kali ini berbeda. Bukan sekedar kesedihan. Ada kemarahan. Ada pengkhianatan. Ada kekosongan yang terlalu dalam. Tangannya terangkat, lalu berhenti di udara. Aku tidak boleh, katanya pelan. Lebih pada dirinya sendiri. Aku menatapnya. Dan dalam tatapan itu, aku melihat sesuatu yang membuatku semakin takut. Perasaan yang sama yang selama ini ku coba ku bunuh. Ayah, kalau aku pergi dari rumah ini, apa semuanya akan lebih baik? Tanyaku Lili. Beliau terdiam lama. Aku tidak ingin kamu. Pergi karena hancur, katanya akhirnya. Tapi, jika tinggal membuatmu kehilangan dirimu sendiri, maka itu bukan lagi rumah. Kalimat itu menjadi titik balik. Malam itu aku membuat keputusan paling sulit dalam hidupku. Bukan untuk berlari ke pelukan yang salah. Bukan untuk membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan. Tapi, untuk menyelamatkan sisa harga diriku. Aku berdiri, menyeka air mata. Besok aku pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya retak, aku memilih diriku sendiri. Dan keputusan itu terasa lebih menyakitkan daripada pertengkaran manapun. Pagi itu, saat matahari bahkan belum sepenuhnya terbit, aku sudah berdiri di depan lemari dengan koper terbuka. Tanganku gemetar saat melipat pakaian. Setiap kain yang masuk ke dalam koper terasa seperti potongan kenangan yang harus kupisahkan paksa dari hidupku. Dimas masih tertidur di sisi tempat tidur. Wajahnya terlihat tenang. Seolah semalam tak ada pertengkaran. Seolah hatiku tak hancur. Aku berdiri lama memandangnya. Kenapa kita jadi seperti ini? Bisiku pelan. Tak ada jawaban. Aku membawa koper keluar kamar. Suara roda koper di lantai terdengar begitu keras di tengah rumah yang sunyi. Pak Surya sudah duduk di ruang tamu. Seolah beliau tahu aku benar-benar akan pergi. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Kalau aku tetap di sini, aku akan semakin kehilangan diriku sendiri. Beliau menunduk. Lalu berkata lirih. Ayah bangga kamu memilih jalan yang benar. Air mataku jatuh lagi. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang menghancurkan dua generasi sekaligus. Kataku dengan suara bergetar. Tatapan kami bertemu. Di sana ada perasaan yang tak pernah benar-benar terucap. Namun kali ini, kami sama-sama memilih untuk tidak melangkah lebih jauh. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar terbuka. Dimas berdiri di lorong. Wajahnya pucat melihat koper di tanganku. Kamu mau kemana? Suaranya tegang. Aku pulang ke rumah mama. Jawabku singkat. Karena semalam? Tanyanya. Mencoba terdengar tenang. Bukan cuma semalam. Kataku. Karena sudah terlalu lama aku merasa sendirian. Keheningan menyelimuti ruangan. Dimas mendekat beberapa langkah. Jangan dramatis, katanya. Tapi nada suaranya tak lagi setegas biasanya. Aku tidak dramatis. Jawabku. Aku lelah. Aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan marah. Bukan kesal. Tapi takut. Apa kamu benar-benar mau pergi? Tanyanya pelan. Kalau aku tidak pergi sekarang, aku takut aku akan membuat keputusan yang lebih buruk.
Jawabku jujur. Dimas menatapku lama. Lalu untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, suaranya melemah. Apakah kamu punya perasaan lain? Pertanyaan itu membuat jantungku berhenti sejenak. Aku melirik sekilas ke arah Pak Surya. Beliau berdiri. Wajahnya tegas namun penuh luka. Tidak. Jawabku akhirnya. Aku hanya punya perasaan yang terlalu lama tidak kamu jaga. Kalimat itu seperti menampar Dimas. Ia terdiam. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu tiba-tiba ia berjalan cepat. Berdiri tepat di depanku. Aku salah, katanya pelan. Aku terlalu sibuk mengejar validasi dari luar. Sampai lupa orang yang selalu menungguku di rumah. Air mataku kembali jatuh. Kamu masih mencintaiku? Tanyanya lirih. Pertanyaan itu yang paling sulit. Karena jawabannya adalah iya. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa rumit. Aku masih mencintaimu. Jawabku jujur. Tapi aku tidak bisa terus bertahan sendirian. Dimas menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku benar-benar rapuh. Kasih aku kesempatan, katanya pelan. Aku akan akhiri semuanya dengan Dita. Aku akan berubah. Aku tidak langsung menjawab. Karena kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diperbaiki hanya dengan janji. Aku menarik nafas panjang. Aku tetap pergi. Tapi bukan untuk meninggalkanmu. Aku pergi supaya kita sama-sama belajar kehilangan. Sunyi. Tak ada teriakan. Tak ada drama berlebihan. Hanya 3 orang yang berdiri dengan hati yang sama-sama terluka. Aku melangkah menuju pintu. Dan saat tanganku menyentuh gagang pintu, aku sadar. Pergi bukan berarti menyerah. Kadang pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Dan aku benar-benar pergi. Hari-hari di rumah orang tuaku terasa sunyi, tapi jujur, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa menunggu suara pintu dibuka tengah malam. Aku makan tanpa berharap seseorang menyadari aku belum menyentuh sendok. Namun, sepi tetaplah sepi. Dimas menghubungiku setiap hari. Awalnya hanya pesan singkat. Kamu sudah makan? Aku sudah bicara dengan Dita, semua selesai. Aku minta maaf, Ran. Aku tidak langsung membalas semuanya. Aku butuh waktu untuk memisahkan rasa cinta dari rasa kecewa. Seminggu kemudian, Dimas datang ke rumah orang tuaku. Ia tidak datang dengan amarah, tidak dengan pembelaan diri. Ia datang dengan mata lelah dan suara yang jauh lebih rendah dari biasanya. Aku ikut konseling, katanya pelan di hadapanku. Aku sadar aku selama ini lari dari tekanan kerja dan mencari validasi yang salah. Aku terdiam. Aku juga minta ayah pindah sementara ke rumah om di luar kota, lanjutnya. Aku terkejut. Kamu menyuruh beliau pergi? Dimas menggeleng cepat. Bukan, ayah yang memilih. Katanya, rumah ini harus kembali menjadi rumah suami istri, bukan tempat pelarian. Dadaku terasa sesak. Pak Surya memilih pergi. Bukan karena skandal, bukan karena malu, tapi karena ingin menjaga batas yang hampir hancur. Beberapa hari kemudian beliau meneleponku. Rania, suaranya terdengar lebih ringan dari biasanya. Jangan kembali kalau hanya karena kasihan. Kembalilah kalau kamu masih percaya. Aku menangis. Ayah tidak menyesal, tanyaku pelan. Yang ayah sesali hanya satu, jawabnya lembut. Ayah hampir membiarkan kesepian menyesatkan kita. Telepon itu menjadi titik akhir dari sesuatu yang tak pernah benar-benar dimulai. 2 minggu kemudian, aku setuju bertemu Dimas di taman tempat kami dulu sering berjalan sore. Ia tampak berbeda, bukan hanya dari penampilan, tapi dari cara ia menatapku. Lebih hadir, lebih fokus, lebih takut kehilangan. Aku nggak minta kamu langsung percaya lagi, katanya. Aku cuma minta kesempatan untuk membuktikan. Aku menatapnya lama. Lalu aku berkata pelan. Aku juga salah. Ia mengerutkan kening. Aku membiarkan diriku merasa nyaman pada orang lain saat seharusnya aku berjuang lebih keras untuk kita.
Keheningan di antara kami kali ini bukan penuh jarak, melainkan penuh kesadaran. Kami sama-sama terluka. Kami sama-sama bersalah. Tapi kami juga sama-sama masih mencintai. Dan cinta yang masih ada, layak diperjuangkan. Aku akhirnya kembali ke rumah itu. Rumah yang dulu terasa sesak, kini terasa kosong. Tapi kosong yang bersih. Dimas tidak lagi membawa ponselnya ke kamar mandi. Ia pulang lebih awal. Kami mulai makan bersama lagi. Meski canggung di awal. Kami belajar berbicara tanpa saling menyerang. Belajar mendengar tanpa menyelah. Belajar hadir tanpa distraksi. Perlahan, rasa percaya itu tumbuh kembali. Tidak sempurna, tapi nyata. Kini aku mengerti sesuatu yang tak pernah kupahami sebelumnya. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dari sentuhan. Ia sering lahir dari kesepian yang tidak pernah diakui. Dan hubungan yang hampir hancur, bukan selalu karena kurang cinta, tapi karena terlalu lama menahan luka tanpa bicara. Aku tak pernah menyangka ayah mertuaku akan menjadi tempatku bersandar saat suamiku mengabaikanku. Namun aku juga bersyukur. Aku memilih berhenti sebelum sandaran itu berubah menjadi kehancuran. Karena pada akhirnya, rumah bukan tentang siapa yang membuat kita nyaman saat rapuh, tapi tentang siapa yang kita pilih untuk tetap kita perjuangkan, meski pernah saling menyakiti.